Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kamu ngerasain apa kamu? Kamu maju ke depan, saya mau doain kamu deh. Kamu di sini, saya mau doain kamu ya. Duduk di sini, jangan duduk, berdiri. Ngapain enggak duduk, berdiri aja. Ini anak penari-penari, kalian ngerasain apa? Kalian ngerasain apa? Hei, tutup matanya. I just want to praise you. Buka tanganmu dua-dua. Aku berdoa pengurapanmu Tuhan. Sekarang touch Jesus name. Go. Jesus. Angkat lagi. Everything to me. Angkat. Dadah. Sini. Buka tangan. Buka tangan. Duduk. Diam di situ. Tutup matanya. Jesus, Jesus, Jesus. Urapan. Sekarang terima urapan. Now. Jesus. Receive. Touch in Jesus name. Jesus. Tahu gak, kehausan dan kelaparanmu bisa menghadirkan Tuhan dalam dirimu. Ada orang yang ingin mengalami Tuhan pagi hari ini. Ada orang yang ingin banget dijamah Tuhan. Angkat tangannya. Pingin banget. Pingin. Maju ke depan. Maju. Situ. Ada lagi. Sini, agak sinian, agak sinian. Agak sini. Sini. Buka tangannya dua-dua. Sekarang pengurapan itu sedang turun. Nikmati hadirat itu. Tutup matanya, Pak. Jangan fokus ke saya, fokus kepada pribadi Tuhan. Seperti gelombang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Jesus name. Pengurapan itu turun in Jesus name. Jesus. Jesus name. Jesus name. Now. Fire. Go. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sini. Terima pengurapannya. Jesus, go. Angkat. Jesus, touch. Jesus, fire. Go. Terima pengurapan Bu in Jesus name, in Jesus name. Receive the anointing. Receive the anointing. Dalam nama Yesus, pengurapan itu dong. Bapak ini dalam nama Yesus. Sekarang seperti api turun mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apimu mengalirin Jesus. Jesus name. Jesus name. Terima pengurapan itu. Urapi dari ujung rambut sampai telapak. Dalam nama Yesus. 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 Angkat. Ini anak diurapi Tuhan. Bantuin. Urapanmu jamah lebih powerful lagi. Now.
kasih Roh Kudus, pagi hari ini Engkau dihormati, Engkau diagungkan, ditinggikan. Buat firman begitu nyata, dan buat pribadi Yesus dimuliakan dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus. Silakan duduk. Nikmatin Tuhan pagi hari ini. Ketika kita menikmatin Tuhan, kita lupa dengan diri kita sendiri. Siapa yang ngalami ketika nyembah Tuhan masih fokus pada dirimu sendiri. Tidak heran kok kalau berdoa tambah hari tambah mumet, bosen, jenuh. Tapi ketika engkau berdoa dan engkau lupa dengan dirimu sendiri, engkau fokus sama Tuhan, pikiran perasaanmu fokusnya sama Tuhan, semakin engkau di bawah. Seperti lagu tadi, deep call unto deep, masuk sampai kedalaman dimensi dengan Tuhan. Ketika engkau berjalan dalam kedalaman urapan Tuhan, apa yang terjadi? Hatimu diubah Tuhan. Tiba-tiba engkau dibawa berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Engkau dibawa dalam pengurapan satu pada pengurapan yang lain. Tiba-tiba ya, tanpa kamu sadarin, karaktermu, sikapmu, kelakuanmu, tindakanmu berubah. Apa yang terjadi dengan kehidupan kekristenan yang sejati? Harusnya tambah hari tambah powerful. Karena Roh Allah tinggal di dalammu. Dia menyertaimu, Dia mengurapimu. Kurang apa lagi jadi orang Kristen? Masih mau nangis jerit-jeritan ketika ngadapin masalah? Hah? Masih mau teriak-teriak sama Tuhan? Tinggal jalan saja sama Tuhan, nurutin apa yang Dia mau, dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Amin. Harusnya seperti itu. Kekristenanmu tidak hanya cukup duduk di gereja hari Minggu, datang ibadah ke ibadah lain, ibadah Zoom, seminar dan lain sebagainya. Itu bagian dari kekristenan. Tapi setiap hari engkau harus masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dengerin anak-anak muda, kalau kalian hanya sekedar pelayanan, tidak akan memberi dampak apa-apa. Tapi ketika pelayananmu diurapin Tuhan, itu yang akan memberi dampak. Dan itu akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Untuk sebuah pengurapan dibutuhkan pikul salib, sanggal diri, mati daging. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap emosi. Dan kita pakai emosinya Kristus. Dipikir gampang? Tidak mudah jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen KTP-nya gampang, duduk di gereja, ikut nyembah, ikut nyanyi, ikut program gereja. Ketika engkau sepenuhnya memberi hatimu kepada Tuhan, harus berjalan bersama Dia seirama, ngikutin ritmenya Tuhan. Dan selama daging kita masih nempel ini, kita butuh mati daging setiap hari. Kalau engkau tidak mati daging, engkau dikuasain dirimu sendiri. Tidak heran gampang teriak, jerit, ngamuk, marah, dan lain sebagainya. Bukti daging yang ngontrol. Sekalipun engkau diurapin Tuhan, kalau engkau enggak semakin diubahkan di dalam hadirat-Nya, ujung hidupmu akan ditolak Tuhan. Ngikutin Tuhan itu ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin maunya kita. Ngelihat perubahan dalam diri saya enggak? Ini Bapak yang beberapa bulan yang lalu lihat saya. Dulu kan saya begitu montok kan, perut buncit kemana-mana. Dan ternyata sekarang mulai kurus. Tahu nggak Tuhan ajarin saya? Tuhan sekolahin saya di padang gurun. Kalau suka dengerin khotbah saya di YouTube, jangan lupa like, comment, and subscribe, and share. Saya bulan Juli tanggal 27 kita ke Surabaya. Ada pelayanan seminggu, ada pelayanan di BDI. Terus kita ke Malang, terus pelayanan lagi di Surabaya. Tanggal 2 malam saya pulang. Tanggal 3 pagi apa yang terjadi? Saya bangun tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa berdiri, ngeleang.
Saya pikir everything is okay dengan tubuh saya, saya seger kok. Dan ternyata saya telepon dokter, saya disarankan untuk ke rumah sakit atau ke klinik, harus MRI. Tahu nggak apa yang terjadi? Ada penyumbatan di kepala saya. Untungnya everything is okay. Dalam 2 minggu saya nggak bisa jalan sama sekali. 2 minggu ya nggak bisa jalan sama sekali. Dan saya dirawat oleh kekasih hati saya, namanya istri saya. Makanya kalian harus, yang punya suami istri, cintai pasanganmu, hormati pasanganmu. Aminnya yang kenceng di belakang. Dengerin baik-baik. Ketika engkau sakit, yang paling peduli adalah orang yang mendampingi hidupmu loh. Jangan sembarangan sama pasanganmu. Punya istri? Kemana istrinya? Di Bekasi, Pak. Oke, di Bekasi. Ini suami istri mana yang dekat-dekatan? Om, tante. Belakang mana? Belakang mana? Apa single semua di sini nih? Cintai, kasihi. Jangan geger dan ribut melulu. Bayangin, saya kan orangnya aktif sekali. Saya bisa pelayanan, saya hampir setiap hari khotbah. Ngonselingin orang itu, orang yang masalahnya ruwet-ruwet hampir setiap hari. Tiba-tiba saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata ketika saya nggak ngapa-ngapain, semua yang kita kerjakan itu tidak ada gunanya. Ketika aku nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, saya ke kamar mandi dipapah loh. Saya makan di tempat tidur, pagi dimandiin, dilapin begitu rupa. Saya bilang, Tuhan esdan nih, saya mungkin mau dipanggil Tuhan ini. Wah, udah selesai ini. Saya diem-diem saja. Terus saya bilang sama istri saya, kayaknya nih nanti kamu tak setitipin ya sama ini. Dia nangis, ternyata dia cinta banget sama saya. Takut kehilangan saya. Dia nangis. Enggak, aku nih bercanda, tenang aja lah. Aku masih panjang, ada pekerjaan harus. Dan saya nggak bisa jalan, saya harus check up ke dokter, harus pakai kursi roda. Pak Ibu bisa bayangin itu. Ngelihat mbok-mbok, ngeliatin tukang jalan, bisa tenang, santai. Wah, aku ngiri Tuhan, kenapa dia nggak sakit ya? Kok saya kan melayani Tuhan sakit? Ya, ceritain sesuatu yang harus kita berubah setiap hari. Waktu itu saya meski harus terapi, dan saya ngeliat nenek-nenek umur 80 tahun jalan sewantai. Saya pakai kursi roda. Tuhan ngiri aku. Saya terapi 3 kali baru bisa jalan ya. Saya bisa jalan. Ternyata hanya 2 minggu saya bisa berjalan normal sampai hari ini. Kalau sehari ini pincang itu gara-gara asam urat. Saya itu dimasakin daun kelor. Saya pikir daun kelor antioksidannya tinggi, nggak taunya nggak cocok dengan tubuh saya. Everything is okay, badan saya powerful. Jam doa saya lebih kencang. Setelah sakit, Tuhan ajarin banyak hal dalam hidup saya. Saya puasa intermittent, yang perutnya gendut-gendut, jangan tertuduh. Kalian harus jaga badan. Kita harus hormatin Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan tubuh kita harus jaga. Yang perutnya gendut-gendut, coba dilus perutnya nih. Harus puasa ini, pikul salib sanggal diri ya. Saya puasa intermittent. Cari di YouTube itu puasa intermittent bagus. Saya sehari makan sekali. Saya makan jam 12 siang. Setelah itu enggak makan, sampai jam 6 saya makan buah tok. Dalam 2 minggu berat saya turun 12 kilo. Ibu-ibu kan ngiri kan, ini yang gemuk-gemuk ibu-ibu ngiri kan. Saya udah diet, saya udah ini kok nggak kurus-kurus. Ternyata harus pikul salib sangkal diri darimu. Yang suka babi goreng, samcan, bakmi dan lain-lain sebagainya, kurangi. Tambah umur. Ini yang muda-muda kalian makan harus bergizi. Ini yang sudah 40 tahun ini 40 tahun ini kan sama modelnya kayak saya. Ini kondisi badan kita menurun, kita harus jaga diri kita. Jangan semua makan diembat, pokoknya nggak apa-apa, nanti penyakit mendatangi. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya ini selama 15 tahun nggak pernah tidur malam loh. Saya tidurnya jam 5 pagi. Di dalam diri kita ini ada namanya hukum. Ada hukum roh dan hukum tubuh. Kalau kita lawan hukum tubuh, penyakit datang dalam hidupmu. Kamu ngelawan hukum roh, kamu nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa lawan hukum ini.
Di dunia ada namanya hukum gravitasi. Semua barang yang dilempar ke atas akan jatuh ke bumi. Ada yang lawan nggak? Enggak lawan. Kalau kita ngelawan hukum apapun yang ada di dunia ini, hukum yang ditetapkan pemerintah, hukum tidak membela kita, hukum melawan kita. Betul Pak? Nah, saya ngelawan hukumnya Tuhan, hukum tubuh. Ya akhirnya saya sakit. Bahwa Pak Wesley pernah, Bapak harus istirahat, itu pola hidupnya nggak benar. Istri saya juga kasih warning itu. Sampai kapan kamu harus tidur begini? Makanya kadang istri perlu didengerin ya suaranya ya. Istri tak belain nggak ada yang amin, ini gimana? Istri-istri itu punya pengaruh. Katakan amin yang kencang. Amin. Katakan saya punya pengaruh. Tergantung pengaruh apa, atas keluargamu, atas suamimu. Kamu bisa mempengaruhi yang buruk atau mempengaruhi yang baik loh. Harusnya mempengaruhi yang baik. Saya dikasih warning sama istri saya, kamu harus berubah pola hidupmu. Dan sebelum saya ke Surabaya, itu saya udah konsultasi sama ahli gizi. Ini salah satu orang yang saya muridkan. Pak pendeta model kayak bapak ini langka, saya mau lestarikan katanya. Ini perut udah terlalu buncit, harus di ini. Tapi pulang dari Surabaya kan kita mau ada meeting ngurusin badan dan ngurangin lemak di dalam tubuh. Ternyata keburu sakit. Ya, kita mulai program itu. Dan ada hal yang harus kita jagain. Kita ini adalah baitnya Tuhan. Kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita. Jangan semua makan yang enak, makan di restoran, pesen 5, 6, 7, ada babi, ada bakmi, ada semuanya. Nanti kita, umurmu nggak panjang nanti. Sampai kejadian itu saya bertobat sungguh-sungguh, Tuhan, aku pingin umur panjang sama istriku, sisa umurku sampai 100 tahun, 90 tahun tidak stroke, tidak encok, rematik, pegel linu, nggak ada penyakitan. Saya nanti masa tuanya ingin main di pantai sama istriku, kejar-kejaran kayak gitulah. Saya pengen nyenengin pasangan hidup saya. Tahu nggak apa yang terjadi ketika saya nggak bisa melakukan aktivitas apapun? Saya ngomong begini, Tuhan, aku ini masih muda loh. Pendeta stroke lagi, malu-maluin, mati nom lagi, aduh. Dulu di Surabaya ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Yerim. Kan mati muda, gara pola makan ya benar. Saya punya mentor namanya Pak Petrus Agung. Umurnya harusnya lebih panjang, tapi karena beberapa faktor kan umurnya muda. Karena apa? Kalau kita nggak jaga pola hidup kita, ini saya belum khotbah ya. Ini saya ngajarin kalian hidup sehat dan umur panjang dulu supaya dipakai Tuhan. Kalau kita nggak jaga diri kita sendiri, ujungnya harusnya kita masuk destinasi ilahi, kita menikmatin jatah yang gede, umur yang panjang, kita akan nikmatinnya. Selesai di tengah jalan. Makanya kita jaga hari ini, bertanggung jawab. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Makannya dijaga, pola hidupnya dijaga. Itu hukum tubuh. Hukum rohnya engkau mesti nempel sama Tuhan. Ini penting. Dua hukum ini kita nggak bisa abaikan. Hukum roh dan hukum tubuh. Dengerin khotbah saya di YouTube, hukum roh dan hukum tubuh. Kalau kita lawan, ujungnya apa? Selesai dengan diri kita sendiri. Kita ngikut Tuhan itu harus ngikutin maunya Tuhan. Kita hari ini kelihatan hidup berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, hidup kudus kalian sungguh-sungguh. Tapi harus sampai garis akhir. Jangan memulainya dengan kehidupan yang kudus, suci, berkenan, diurapin Tuhan, tapi di ujungnya nanti ditolak Tuhan, percuma dan sia-sia. Amin. Coba kita akan lihat. Kita akan belajar dari dua orang ini. Saya senang belajar dari dua orang. Di 1 Samuel pasal yang ke-10, tahu laguku Berbahagia Yakin Teguh? Lagu zaman Musa itu diciptakan sebelum masuk padang gurun kalau nggak salah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bahagia memuji Yesus selamanya. Aku
Tahu nggak ekspresi orang bahagia itu ngapain? Maskernya turunin dikit yang pakai masker. Turunin, terus noleh di sampingmu, nyengir sedikit yang manis. Orang disuruh bahagia kok mukanya. Kamu tuh gimana? Justru dalam kita jalanin hidup kan kita harus bahagia toh. Sekalipun kondisi kita nggak enak. Saya ini sakit nggak bisa jalan. Tahu nggak apa yang terjadi? Dalam kondisi sakit saya diteleponin orang. Kata dokter, kata istri saya, dia ngomong begini, jangan bu, bapak jangan dikasih laptop, jangan dikasih handphone, jangan dikasih tab, suruh bed rest. Saya ini kan tipe kayak Bu Elis, nggak bisa diem, harus kerja. Tapi kita harus bed rest beneran di hadirat Tuhan loh. Kita nggak bisa ngeyel terus-terusan loh. Karena nggak semua kita bisa kerjakan dan kita mampu lakukan loh. Saya bertobat dari hari itu. Saya harus tahu porsi saya. Bapak Ibu juga harus tahu porsimu di hadapan Tuhan. Meski ngapain. Kadang saya heran sama istri saya. Dari bangun tidur, dari dapur, begini ini sampai siang kok nggak capek-capek sini orang, saya bilang. Tak suruh duduk diam nemenin saya tuh gerah gitu. Apa ada orang kayak begitu kan? Modelnya Marta, nguyek terus itu. Meski lakukan ini, tahu nggak? Kadang kita perlu diam di dalam hadiratnya, nggak ngapa-ngapain. Itu nggak semua orang suka loh. Siapa yang suka duduk diam di kaki Tuhan, diam? Orang kita berdoa suruh dengerin suara Tuhannya, kita langsung berbahasa rola, minta inilah, nangis inilah, jerit inilah, jerit itu. Benar apa nggak? Siapa yang berdoa 1 jam duduk diam nggak ngapa-ngapain? Susah. Handphone bunyi, aduh nanti kompor belum dimatikan, anak belum dikasih makan dan lain sebagainya, ruwet lah. Kalau kita berdoa 1 jam, tahu apa perangannya 45 menit untuk menaklukkan pikiran kita. Masuk ke kamar, kunci, HP matiin, nggak usah di kotak-katik, duduk diam, butuh pikul salib sangkal diri mati daging. Kita harus kadang perlu rest di hadapan Tuhan. Dalam keadaan saya tidak bisa bergerak ngapa-ngapain, saya bersyukur sama Tuhan. Ternyata HP bunyi terus. Saya meski ngonselingin orang. Ada orang di Jogja, ternyata juga ngalami stroke lebih parah, dia nggak bisa jalan. Pak lebih parah. Terus setelah beberapa minggu kemudian dia telepon saya, dengerin khotbah saya karena saya kesaksian bahwa saya disembuhkan dari penyakit stroke ringan. Saya sebenarnya nggak suka ngomong stroke, kan serem ya. Penyumbatan lah, ya agak ringan lah, ya kan, lebih enteng gitu. Tahu nggak? Dia tanya begini, lu bapak berarti sakit ya? Pas kapan tuh? Ya pas kamu telepon langsung, hah? Katanya, paket dia. Ternyata dalam kondisi saya nggak bisa mampu melakukan apa-apa, saya tetap bisa berbahagia, membuat orang lain bahagia. Sekarang kita mau berbahagia dalam kondisi apapun, dan kita mau membuat orang di sekitar kita bahagia dengan kelakuan sikap kita. Lah kok nggak ada yang amin? Belum sarapan atau apa ini? Amin yang kencang gitu loh. Wah, ngelit di Jogja ngomong ya. 1 Samuel pasal yang ke-10 mulai ayat yang pertama. Ini khotbahnya agak lama karena Bu Eli sudah belikan tiket, bayarin hotel, dan dengerin khotbah sejam itu buat apa? Kelihatannya keberatan ya. Loh, ibu-ibu kok cemberut kabeh? Senyum dulu. Katakan, saya mau dengar firman. Halo, katakan, saya pengen dengar firman. Saya pengen makan firman. Sampai kenyang. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul, dicium nyala dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Saul diurapin Tuhan. Diurapin Tuhan. Nanti baca seluruh pasal ini. Saya akan banyak lompat karena kita banyak baca ayat firman Tuhan. Di ayat yang ke-6, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka yang berubah menjadi manusia lain. Dia ketemu dengan para nabi, dia kepenuhan Roh Kudus. Powerful nggak ini? Ini orang diurapin Tuhan nggak ini? Diurapin Tuhan. Coba kita akan lihat lagi.
yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Dengerin baik-baik. Ketika Tuhan urapi engkau harus hidup taat ngikutin Dia. Kalau enggak, ujungnya engkau akan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, apapun itu. Katakan, saya diurapi Tuhan, tapi setan tipu saya, seakan-akan saya nggak diurapin Tuhan. Kalian ini orang-orang penting di hadapan Tuhan. Kalian itu punya pengaruh yang besar. Tahu gak kenapa Tuhan urapin kita? Supaya kita itu menjadi saksi, kata kitab Kisah Para Rasul, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena tanpa diurapin Tuhan, kita nggak punya kuasa untuk melakukan aktivitas apapun. Kemarin kita belajar, Bezalel dan Aholiab itu diurapin Tuhan. Dia punya keahlian, skill. Kita bisnis sama orang pun kita perlu diurapin Tuhan loh. Punya otoritas yang datangnya dari Tuhan loh. Tanpa disertain Tuhan, kita bisa kerjakan pakai kekuatan kita, ujungnya kita babak belur loh. Kita butuh Tuhan dalam segala hal. Didik anak pun butuh Tuhan. Model bisnis sama orang pun butuh Tuhan. Butuh favor, butuh kemurahan. Bayangin kalau kita disertain Tuhan, powerful nggak hidup kita? Harusnya hidup kekristenan kita itu powerful dari hari ke hari. Harusnya memiliki dampak dan otoritas semakin gede. Kitab Korintus katakan kok, kita akan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain. Tambah hari bertambah, powerful, tambah hikmat, tambah urapan, tambah kuasa. Bukan tambah hari tambah babak belur, tambah stres, tambah bingung, tambah kacau, tambah jerit-jeritan kayak orang kenal Tuhan. Berapa banyak orang Kristen kayak begitu? Harusnya kekristenan kita tambah hari berjalan sama Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupmu kira-kira? Apa? Bukankah apa yang saja yang kamu kerjakan, kamu lakukan, diurapin Tuhan dan Tuhan bikin berhasil? Harusnya kekristenan seperti itu. Apalagi anak muda ini, kalau engkau bayar harga dari sekarang, nanti lihat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kau bangun hubungan intim non-stop dengan Tuhan. Lihat hidupmu jadi orang yang berbeda. Tiba-tiba engkau dibawa naik level yang berbeda, dengan kuasa, otoritas, hikmat, pengertian yang berbeda. Ini penting. Dan setiap hari engkau harus berjalan dalam ketaatan. Saul dipilih, diurapi, dipenuhi Roh Kudus. Tetapi setelah dia diurapi, dia nggak punya kehidupan yang takut akan Tuhan. Coba sekarang buka di 1 Samuel pasal 13, itu judulnya apa? Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Nanti baca semuanya jadi PR, tapi saya mau baca dari ayat yang ke-5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Banyak nggak ini musuhnya? Banyak sekali. Tapi kan Daud udah diurapin Tuhan. Saul udah diurapin Tuhan, harusnya jalan aja sama Tuhan. Kalau kita disertain Tuhan dalam kondisi kejepit, kondisi kekurangan, seperti saya, kondisi tidak bisa jalan pun, jalan aja sama Tuhan. Ujungnya Tuhan bisa mujizat, bikin mujizat kok. Tahu nggak apa yang terjadi dalam kondisi saya sakit? Tuhan buktikan Dia menyertain saya, Dia mengurapin saya. Ketika saya terapi, ada orang datang nelponin saya loh, Pak, pinggang saya sakit, saya udah berbulan-bulan nggak bisa tidur. Kondisi saya masih pincang tuh, jalannya kayak begini-begini waktu itu. Ayo tak doain Bu, dalam nama Yesus. Ditelepon, pinggangnya sembuh, punggungnya sembuh. Terus besoknya saya telepon, apa yang terjadi? Dia bisa tidur nyenyak katanya. Loh, saya tongking ini terus nggak sembuh-sembuh, gimana tuh Tuhan? Doain, diurapin minyak nggak sembuh-sembuh. Ternyata Tuhan punya urusan loh dengan saya. Ada orang-orang yang dablek ngeyelan, ditegur nggak mau bertobat, dinasihatin nggak mau bertobat, denger khotbah nggak mau bertobat, dengerin. Kalau nggak bertobat, nggak berurusan dengan Tuhan. Kalau engkau berurusan dengan Tuhan, larang regane, bayarnya mahal. Kita masuk rumah sakit, bayarnya mahal, betul nggak? Terapi bayarnya mahal, beli obat bayarnya mahal. Mahal sekali. Kenapa? Ngeyel, diomongin dablek, nggak mau berubah. Lebih baik kita ngikutin Tuhan, nurut apa kata Tuhan. Kalau Tuhan ngomong jalan aja sama Tuhan, nggak usah bantah. Tapi berapa banyak kita sering bantah? Kok ini rasanya nggak masuk akal ya?
Ini kok rasanya tidak enak. Bahkan kita seringkali ditegur aja nggak terima, marah kan. Kenapa? Merasa diri kita paling benar sejagat raya, paling hebat, paling pinter, paling kaya, paling jago. Ya, kita ngotot seperti itu terus-terusan, apa yang terjadi dengan hidup? Engkau akan berurusan dengan Tuhan. Ketika kita berurusan dengan Tuhan, lebih ruwet, lebih rumit. Kita lihat lagi di ayat yang ke-6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi gua, di kelo batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ditentukan Samuel. Disuruh nunggu 7 hari. Kalau Tuhan ngomong tunggu ya tunggu, jangan dablek, jangan ngel. Kalau Tuhan ngomong ampuni ya ampuni, Tuhan ngomong bertobat yang bertobat, jangan dilawan. Samuel udah ngomong sama Saul, tunggu selama 7 hari. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Berapa banyak yang kita pernah mengalami kejepit, bukan ngandelin Tuhan, ngandelin kekuatan sendiri, bukan dapat penyelesaian, tambah ruwet masalah kita. Pernah ngalami gitu nggak? Kok kayaknya kudus suci tak bercacat celah semua, ini gimana? Nggak perlu dikutbah ya? Ini yang ngomong pernah ngalami loh. Ngotot pakai cara saya sendiri. Nggak taunya besoknya Tuhan lakukan. Isin karo Gusti. Tuhan ampuni aku, wis Tuhan. Kok ndablek ngeyelan kayak begini. Kadang Tuhan izinkan kita ngalami hal yang nggak enak. Kadang Tuhan izinkan kita melewati namanya lembah kekelaman, masa-masa yang sulit yang kita nggak pernah tahu. Harus nunggu Tuhan. Sampai kapan? Nggak ngerti sampai kapan. Ada yang pernah berdoa sampai mentok plafon? Doa rasanya, aduh Tuhan, dulu ngerasain hadirat Tuhan, kok sekarang malah ngantuk terus, ini gimana? Kok kering ini kayaknya? Udah doa, udah puasa. Dulu kita ngalamin namanya bangkrut 5 tahun. Sudah puasa, Daniel, kita coba makan nggak pakai garam, semuanya cobain. Kok Tuhan belum jawab ya ini? Ternyata Tuhan berurusan loh dengan hati saya loh. Tuhan kadang tes kita lewat waktu untuk nunggu jawaban Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini ada yang ngadepin masalah nggak? Kelihatannya nggak ada ini. Ada. Ada yang punya utang? Ada. Tak doain biar lunas loh. Tahu nggak? Kadang kita ngadapin hal kayak gitu tuh, Tuhan sedang ngurusin hati kita. Udah doa, udah puasa, ditumpangi tangan, pendeta kurus, pendeta gemuk, pendeta gondrong, pendeta gundul, kok belum diurapi minyak. Pendeta dalam negeri, luar negeri, kok belum terjadi terobosan. Minta dinubuatin, kok belum terjadi juga. Sebenarnya Tuhan lihat respon hati kita. Kamu tuh fokusmu kemana sih sebenarnya? Berapa banyak kalau kita datang kepada Tuhan, kita pingin penyelesaian Tuhan? Bukan pingin datang kepada Tuhan, pingin dengerin isinya, maunya apa. Berapa banyak orang yang ngadepin masalah datang kepada Tuhan langsung, Tuhan tolong aku, bisnisku, usahaku, nenek moyangku, doain semua. Langsung harusnya datang kepada Tuhan, maumu apa sih dalam kejadian ini? Kalau kau berdoa seperti itu, diubah loh yang di dalammu. Tinggal tunggu waktu kau melihat mujizat Tuhan. Saul dalam keadaan terjepit. Wah, gawat ini. Pengikutku meninggalkan aku ini. Coba pakai kekuatan kita sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan, lalu mempersembahkan korban bakaran. Di zaman perjanjian lama yang bisa mempersembahkan korban adalah imam. Raja urapannya raja, nabi urapannya rabi, imam adalah urapannya imam. Tidak bisa ngambil hak orang lain. Tapi hari ini banyak orang pengusaha pingin jadi pendeta supaya apa? Dapat persembahan gede dan hidupnya makmur. Motivasinya udah nggak benar. Kita harus tahu di mana kita ditempatkan. Karena Tuhan punya tujuan masing-masing dalam diri kita ini berbeda-beda. Tuhan punya visi, itu bahasa kerennya. Tapi bahasa saya, Tuhan punya maksud dan tujuan ciptakan kita untuk menggenapi rencananya sesuai maunya Dia. Amin. Tapi diri kita ini kan punya cita-cita.
punya keinginan, punya kerinduan yang belum tentu sejalan dengan Tuhan. Makanya kita belajar firman, berdoa, nyembah Tuhan supaya nih setiap langkah kita itu sejalan, seiring, seritme dengan Tuhan. Sampai garis akhir kita didapatin menjadi orang yang menyenangkan hatinya. Amen. Harusnya kan yang dikejar itu seperti itu. Tapi kadang kita dibelokkan dengan segala macam tujuan, cita-cita, kerinduan, keinginan, dan yang lainnya, sehingga kita lupa dengan Tuhan. Dengerin baik-baik, tujuan hidupmu adalah Tuhan. Tujuan akhir hidupmu adalah tinggal bersama Yesus Kristus, memerintah bersama-sama selamanya. Kita tinggal di dunia ini, kita berjalan di dunia ini, kita hanya latihan. Tujuan kita bukan di dunia ini. Kita latihan setiap hari berjalan bersama Tuhan. Fokus kita sama Tuhan, ngikutin maunya Dia. Kalau kita nggak jalan ngikutin maunya Dia, ujung dari hidup kita akan ditolak Tuhan. Kenapa? Kita nggak didapati menjadi orang yang berkenan kepadanya. Ingat kata kitab Matius, aku udah pelayanan, ngusir setan, bikin mujizat, tapi ujungnya nggak dikenal Tuhan. Kenapa? Jalan maunya sendiri. Bisa juga menjual segala sesuatu atas nama Tuhan, dilakukan atas kepentingannya sendiri, dan itu jahat di mata Tuhan. Kita ini kan mau didapati, ingin menjadi orang yang menyenangkan hatinya. Saya komitmen dengan istri saya setelah kejadian-kejadian kita di 2017 sampai 2021 kita itu bangkrut, pelarat, miskin, menderita, utangnya banyak, mau disita bank. Saya pikir everything is okay toh, diselesai prosesnya. Sampai istri saya bilang begini, udah Tuhan kapok lah, jangan diulangi lagi. 2022 kita nikmatin berkat Tuhan. 2003 saya dihajar kayak begini loh, karena kebodohan saya, ngeyelan saya, ngototnya saya. Orang disuruh istirahat kok malah ndablek. Tak pikir kalau saya nggak tidur malam kan saya doa sendirian. Yang lain kalian kan pada ngorok semua. Saya kan sendiri sama Tuhan, langsung sama Tuhan. Bukan jadi pendeta yang urapan, malah pendeta sakit. Karena ngelawan hukum tubuh. Sekarang berubah total. Diperingatin ndablek, ngeyelan. Ujungnya apa? Berurusan sama Tuhan. Saya pikir everything, proses ini sudah selesai loh. Ternyata proses itu tetap berjalan loh. Karena yang di dalam sini perlu dimurnikan. Kalau yang di dalam ini tidak dimurnikan, ini nanti memancar keluarnya bukan kehidupan, memancarkan hal yang busuk dan jahat. Ada jemaat di sini seneng kalau dengerin khotbah saya kalau saya ngomong jahat gitu. Harusnya yang memancar ini adalah kehidupan. Kemana kita pergi, kemana ditempatkan, orang bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita. Amin. Katakan amin yang kencang. Amin. Nanti pulang makan di rumah masing-masing. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampillah Samuel. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Dipikir dia melakukan sesuatu dan everything is okay. Ternyata Tuhan lihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Sekalipun hal itu tersembunyi. Jangan pernah melakukan hal tersembunyi dan berdosa. Dan seakan-akan pasanganmu nggak tahu, orang tuamu nggak tahu, pendetamu nggak tahu, gembalamu nggak tahu, tapi Tuhan lihat sampai kedalaman. Di mana engkau lakukan itu? Dari mana kita bisa menyembunyikan segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Tidak bisa. Kita bisa manipulatif di hadapan semua orang, tapi di hadapan Tuhan tidak. Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Yang busuk-busuk itu perlu dikorek, dicabut sampai ke akar-akarnya supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita secara fisik bisa datang ibadah, tetapi ujungnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau didapatin fisik kita berkenan di hadapan Tuhan, tubuh kita berkenan di hadapan Tuhan, jadi korban yang kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita didapatin seperti Daud, the man after my own heart. Orang ini aku berkenan kepadanya. Kita kan pingin begitu. Saya ngomong sama istri saya setelah kejadian ini, kita mau habiskan waktu kita untuk nyenengin hati Tuhan, nggak ada yang lain. Saya ngomong sama istri saya, kita mau layanin, tapi melayani pakai hikmat. Dulu forsir, sehari bisa khotbah berkali-kali, sekarang stop, batasin 2. Saya mau umur panjang kok. Saya kerja juga pakai hikmat. Jam 8, 10, paling lambat jam 11 tidur sekarang. Pagi bangun doa. Saya mau habiskan waktu saya untuk nyenengin Tuhan. Dengan kejadian-kejadian ini, motivasi yang di dalam ini dibersihkan. Semua kebusukan, kejahatan dibersihkan.
Nah tambah hari saya dengan istri saya tambah mesra. Om ketawa. Itu by grace, through faith. Karena kita ingin melayani jadi berkat bagi banyak orang. Ketika engkau jalan bersama Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau ketemu orang, siapapun orangnya, bisa merasakan hadirat Tuhan. Waktu saya lagi sakit, kondisi sakit, pertama kali datang ke rumah sakit itu kayak nggak ada pengharapan. Lemes kok, pusing, geliangan. Baru seminggu saya cek lagi rumah sakit, dokternya bilang, wah nih bapak ini udah sehat katanya. Bacotnya udah gede katanya. Ketemu orang yang sama-sama sakit, dia semangat banget dengerin saya ngomong, malah telepon chat, powerful nggak? Jadi berkat. Jadi berkat loh. Di rumah sakit loh, saya masih didorong pakai kursi roda lah. Itu orang happy banget ketemu saya. Dan sampai hari ini kita mau komitmen untuk habiskan waktu nyenengin Tuhan. Nggak ada yang lain. Kita nggak mau lakukan. Dulu serakah dan tamak. Sekalipun saya ini jadi hamba Tuhan, kan kita dagang waktu itu. Maunya beli aset, mesti ini, begitu. Sekarang dah, kita mau senengin Tuhan. Ada yang lain. Tapi kalian harus bekerja loh, nggak boleh malas dulu ya. Kerja jadi harus orang lebih pintar dari orang dunia. Mahir di bidangnya. Bapak kerja apa? Bagian apa? Staf konsultan LPS. Harus lebih pintar dari staf yang lain. Bahwa jadi pengusaha lebih powerful di atas rata-rata. Ketika engkau diberkati, apa yang dikerjakan tanganmu diberkati, dan kau bisa memberkati orang lain. Amin. Katakan, saya harus berhasil. Saya nggak boleh males. Kata Paulus, orang yang nggak kerja nggak usah makan. Kecuali yang pensiun, yang udah tua ya Om ya. Iya. Apalagi rajin. Apalagi yang muda-muda begini, males kerjaannya, makan, nonton TV, main game. Bertobat. Harus rajin. Ini pendeta juga rajin kok. Yang khotbah aja rajin, apalagi yang dengerin harus lebih rajin. Kita lihat apa yang terjadi. Kata Samuel ayat yang ke-13 kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, perhatikan ini baik-baik. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja. Setelah Saul disingkirkan, instan kerajaan Allah mengangkat seseorang yang lain. Namanya Daud. Dia melakukan apa? Coba buka ayat itu. Coba buka ayat tadi apa? Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Harusnya Bapak Ibu melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Apa? Apa ini? Sampai kaget ya. Untung nggak jantungan ini. Apa? Coba dibetulin dulu. Tenang dulu, relax dulu, ambil nafas dulu dan senyum dulu. Tiba-tiba ketika Saul disingkirkan Tuhan, instan surga ambil keputusan, cari pengganti lain. Karena orang ini gak nurut. Kan dia melakukan tidak tepat seperti yang Tuhan mau, Saul. Langsung surga gantikan orang lain, namanya Daud. Harusnya kita terima jatah yang gede, urapan yang begitu powerful, otoritas yang begitu powerful. Tetapi kalau kita jalan mau kita sendiri, nggak ngikutin apa yang Tuhan mau, nggak sampai garis akhir berkenan di hadapan Tuhan, kita didapatin menjadi orang yang ngeyelan, ngototan, nggak mau bertobat, nggak mau berdosa, ya mau berdosa lagi, nggak mau sadar diri. Bapak Ibu, banyak orang yang sedang hidupnya benar dan mengikut Tuhan, mau ngikut Tuhan. Dia yang lebih available, lebih tersedia dipakai Tuhan. Posisimu diganti. Kalau engkau hari ini datang ke gereja, duduk di bangku ini, terus minggu besok engkau nggak duduk di bangku ini, bisa didudukin tempat orang, tempat dudukmu ditempatin orang kan? Kalau kita nggak taat berjalan dalam ketepatan ilahi, kita jalan mau kita sendiri, harusnya kita terima jatah itu bisa dialihkan ke orang. Do you mau dengar not? Ngerti loh, ngerti prinsip ini loh. Ngikut Tuhan bukan ngikut mau kita loh, ngikutin maunya loh.
Ngikutin kehendaknya. Tahu nggak? Saya ini jadi hamba Tuhan dari tahun 97, 98 saya udah jadi hamba Tuhan. Dulu waktu muda urapan saya lebih powerful. Karena ada beberapa hal yang bodoh yang saya lakukan. Harusnya urapan saya hari ini jauh lebih powerful. Saya melakukan banyak hal bodoh. Dan tiba-tiba waktu itu urapan itu enggak bekerja di saya. Saya harus bayar harga mahal sekali. Sampai hari pelan-pelan dipulihkan. Mungkin kalau saya, please anak kecil kalau bisa disingkirin dulu. Di ruang yang aman, biar nggak berisik. Tahu nggak apa yang terjadi? Kalau saya jalan sama Tuhan, mungkin urapan saya kayak Benny Hinn mungkin. Atau Andres Bison ini. Ternyata karena saya melakukan hal bodoh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan waktu itu, karena kengeyelan saya, kengototan saya bayar harganya mahal. Muncul orang-orang muda yang jauh lebih rapi. Hari ini engkau jalan sama Tuhan, engkau ngerjakan bisnis apapun, setia lakukan itu. Kalau engkau setia lakukan itu, Tuhan berkati lewat pekerjaanmu. Tapi kalau engkau tiba-tiba udah mau kerja, tiba-tiba ada tawaran ini, kamu kerjakan yang lain, nggak ada komitmen sama sekali, bagaimana Tuhan bisa percayakan? Kan prinsip kerajaan Allah, kalau setiap perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara besar. Itu prinsip kerajaan Allah, nggak bisa diganggu-gugat loh. Nah, kita setiap perkara kecil Tuhan pasti akan tambahkan. Dalam perkara kecil aja kita nggak punya tanggung jawab, bagaimana? Kalau engkau ingin berubah, hidupmu benar berubah, dimulainya dari mana? Ketika engkau bangun tidur, tempat tidurmu kamu rapiin apa enggak? Rapi sangat. Harusnya mulai dirapiin. Kalau kamu ingin merubah dunia, dimulai dengan dirimu sendiri. Engkau ingin merapikan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwamu mah belur. Kamu mau membuat dunia ini tertib, berjalan sesuai kehendak Tuhan, tapi kamarmu berantakan kayak kapal pecah, bagaimana? Kan terekspresi dari kelakuan, sikap, dan tindakan kita apa yang kita kerjakan. Kalau kita setia perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara besar. Amin. Roh Kudus itu tertib kok, hidupmu berantakan, gimana ceritanya? Pakaiannya berantakan, kelakuannya berantakan, emosinya berantakan, terus pingin diurapin Tuhan. Sampai matamu biru nggak akan diurapin Tuhan. Mulai hari ini menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau engkau nggak taat, kau jalan maumu sendiri, jatahmu bisa dikasih ke orang. Ingat, satu orang yang diurapi Tuhan luar biasa, namanya Simpson. Harusnya sampai masa tuanya dia diurapi powerful. Ternyata dia mentang-mentang diurapi, dia bertindak semuanya, sukanya pergi ke pelacur. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ini perempuan diurapi Tuhan loh. Lakinya diurapi Tuhan ini laki ini. Tapi ketemu dengan perempuan-perempuan yang bersundal. Dia tidak hidup takut akan Tuhan, dijebak, dihabisin. Ketika kita diurapin Tuhan, akan ada selalu jebakan-jebakan yang membuat engkau akan jatuh di dalamnya. Saul tidak taat, jatuh di dalamnya. Roh Kudus undur daripada dia langsung dirasukin roh jahat. Manusia itu tidak bisa kosong. Ahli atom pun tuh tahu. Kalau nggak muatan positif, dia muatan negatif ahli atom. Diri kita juga begitu. Kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus, kalau nggak dipenuhi Roh Kudus ya pasti dipenuhi roh jahat. Kelihatan dari mananya? Kelakuannya, omongannya, sikapnya, tindakannya. Memanifestasikan siapa? Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kamu nyembah siapa hari ini? Nyembah Yesus, kelakuanmu sama seperti Yesus loh. Kamu nyembah dirimu sendiri, engkau jadi orang keras kepala, sombong, belagu, mau sendiri, enaknya sendiri, ngeyelan, benceno, dan lain sebagainya. Kamu nyembah setan, kelakuanmu kayak iblis. Di sini kan orang yang menyembah Tuhan. Saya berdoa dengerin khotbah saya ini ada yang tersinggung dan kau bertobat loh. Katakan amin. Jatah yang diberikan sama Saul apa yang terjadi, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan di atas raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ngeri enggak ini? Tahu apa yang terjadi? Akhirnya Saul dirasuk roh jahat sampai matinya. Matinya mengerikan. Tahu nggak Saul matinya ngapain? Bunuh diri. Harusnya mati dalam kemuliaan Tuhan. Mati mengerikan.
Apa yang terjadi dengan Simpson? Matinya ngapain? Bukankah dia juga bunuh diri? Dia runtuhkan bangunan mereka, sekalipun dia bisa membunuh orang Filistin lebih banyak, tapi dia mati sia-sia. Harusnya dia sampai garis akhir dia menggenapi lebih powerful kan? Betul nggak? Makanya kita ini kalau berjalan dalam ketepatan ilahi, jalan seperti yang Tuhan mau, dan kau jaga tubuhmu, semakin umurmu panjang, semakin diberkatin Tuhan, semakin jadi berkat bagi banyak orang. Jangan semakin tua umurnya kelakuannya seperti anak-anak. Kelakuanmu harus sama seperti Kristus. Tahan uji, tahan banting. Powerful. Ini firman benar-benar merobek hatimu. Saya cium bau daging kebakar ini. Bau ketagingan maksudnya. Sekarang kita lihat. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Diberkati apa enggak ini? Amen. Apa tersinggung? Bagus kalau tersinggung ya. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Perhatikan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Perhatikan, dan sekarang kita lompat ke 1 Tawarik 11 ayat yang ketiga. Ketika setelah Daud diurapin Tuhan, apa yang terjadi? Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel dan difirmankan Tuhan perantaraan Samuel. Sekarang di 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17. Setelah Daud diurapin Tuhan, perhatikan ini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar itu lalu pergi ke kubu pertahanan. Ketika engkau diurapin Tuhan, perjalananmu tidak akan baik-baik saja. Semakin kau mencintai Tuhan, perjalananmu tidak enak. Jangan berharap hidupmu akan bahagia terus-terusan. Tapi engkau bisa memutuskan untuk hidup bahagia dalam kondisi yang tidak bahagia sekalipun. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita bisa tersenyum kan? Bukankah kebahagiaan itu putusan kita? Bahagia itu keputusan kita. Tiba-tiba nanti, bukan nantilah, nggak terjadi ya, semoga ya. Tolak dalam nama Yesus. Ketika ada orang yang menyebalkan, ngomel, gerutu, nuduh, kamu diperlakukan buruk, apa yang terjadi kira-kira? Kamu pingin marah atau kamu pingin senyum? Diam aja. Orang yang dewasa rohani diam aja. Tapi orang yang belum dewasa, dikuasain daging, apa yang terjadi? Engkau bisa memutuskan untuk marah. Orang lebih suka senyum atau marah? Kalau lagi ditekan? Yang kencang. Mulai sekarang, katakan mulai sekarang, saya mau banyak senyum. Yakin teguh Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Sekali ditekan harus bahagia. Bernyanyinya bahagia. Awas gerutu ngomel ya. Ini tak ajarin mati daging pikul salib sambil senyum loh. Kamu praktek di rumah sendiri. Nanti ketemu istri atau suami tiba-tiba tanpa ada angin dan badai tiba-tiba langsung nyanya. Kamu bisa senyum atau enggak? Keputusan hatimu. Aku bernyanyi bahagia memuji selamanya. Memuji Yesus awas kamu gak memuji Yesus selamanya ya. Lagi ditekan, mobil diserempet, diomelin orang, dituduh, difitnah. Mana ini suaranya nih? Mati. Baterainya habis apa gini? Oh, baterainya penuh. Diurusin dengan benar ini.
supaya suara saya tambah menggelagar, seperti nama saya mengguntur. Diserempet mobilmu, disinggung perasaanmu, segala sesuatu nggak sejalan seperti hatimu, tetap bernyanyi bahagia, memuji Yesus lah. Ini lagu harus dihidupin. Kenapa saya pilih lagu ini? Banyak orang tidak bahagia, nggak bisa bernyanyi dalam kondisi ngamuk. Siapa yang kondisi hatinya kesel langsung bisa nyembah Yesus? Bisa kayak gitu? Harus beres. Engkau harus taklukkan di area jiwamu kepada Kristus. Jiwa ini apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau loh. Kalau jiwa ini ngontrol hidupmu, engkau menjadi orang yang kedagingan. Sekalipun engkau rajin ibadah, emosimu yang ngontrol, emosimu yang mengendalikan. Harusnya dalam kondisi apapun kita bisa memilih hidup bahagia dan bisa bernyanyi bahagia. Katakan amin yang kencang. Tiba-tiba lagi nggak punya duit, tagihan datang. Memuji Yesus selamanya, aku bernyanyi, bernyanyi sambil bahagia sekalipun tagihan ada, utang belum dibayar, cicilan belum kebayar, belum ada promosi, diomelin orang, dituduh orang, difitnah orang. Karena apa? Ketika engkau diurapi, ada yang tidak suka dengan urapan kita untuk menggagalkan. Ada jebakan-jebakan itu. Makanya kita mesti berjalan dalam kekudusan, kita mesti berjalan dalam kesucian. Kalau engkau berjalan dalam kekudusan, engkau berjalan dalam kesucian, apa yang terjadi dengan hidupmu? Tambah hari tambah powerful. Amin. Kamu kerja di kantor, pingin promosi, pingin gaji naik, tapi kamu kerja sambil mau nyuruh apa? Ini mau nyuruh apa lagi nih? Ini mau nyuruh apa lagi nih bos gue nih? Udah begitu, begini, nggak menghargain gue. Memangnya gue apa? Bagaimana kamu ngalami promosi? Kerjakan double porsi bagianmu. Masuk jam 9, masuk kantor jam berapa? Setengah 9. Kamu datang jam 9, alasannya doa pagi, ngawur. Pulang jam berapa? Jam 5. Pulang jam setengah 5. Terus bilang, Bu, saya izin ya, saya mau ada persekutuan doa jam 5. Jam 4 kamu udah izin pulang, gimana? Mau ngalami promosi dan peninggian. Bos suruh A, kamu kerjakan B. Terus kamu pingin diberkatin Tuhan. Orang kamu gak setia dalam perkara-perkara yang begitu. Justru kamu datang lebih awal, pulang lebih terakhir. Bos suruh kerjakan double porsi. Kira-kira lihat gak? Tuhan perhitungkan gak? Tuhan itu perhitungkan loh. Apapun yang kita kerjakan, sekalipun orang gak lihat loh. Engkau anak muda ngalami promosi dan peninggian, engkau harus setia dengan perkara-perkara yang orang gak lihat. Duduk diam di kaki Tuhan, itu orang gak seneng. Karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang memuji. Nggak ada orang yang kasih tepuk tangan. Sukanya kan di sini, di depan orang lihat. Weh, keren ya. Wih, keren, ganteng. Agak kurusan itu, katanya. Sering dapat pujian, pengen dapat pujian kan. Tahu nggak? Apa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan, suatu hari Tuhan akan broadcast. Entah yang kita lakukan itu hal buruk atau hal baik. Kita duduk diam di kaki Tuhan. Suatu hari promosi akan mendatangimu, urap akan mengalir dalam hidup. Mau melakukan apapun yang kamu kerjakan di kantor, di pabrik, di toko dengan setia. Suatu hari Tuhan akan bawa naik level. Amin. Kau melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, bikin nggak tahu. Tuhan suatu hari juga akan broadcast di depan umum, lebih mengerikan. Nanti nggak ini? Jadi hidup kita hati-hati. Saya sama istri saya sekarang mikir begini, apa lagi ini? Dari kemarin nanti sama nyanyi. Tahu nggak apa yang terjadi sekarang? Saya lakukan. Saya itu setiap hari mempersiapkan diri. Kalau Tuhan mau panggil kapan saja, oke. Saya pingin kan Tuhan panggil kita kapan saja kan? Bisa saja kan? Ya. Karena saya ngelihat kejadian, baru sehat, makan, pelayanan di Surabaya, pulang nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan, engkau mau panggil oke kapan saja, tapi engkau meski dapatin aku ini berkenan di hadapanmu. Ya, amin. Tah,
Tapi Tuhan, kalau bisa kasih umur 100 tahun, aku pengen bahagiin istriku gitu. Kasih bonus yang panjang supaya orang-orang sini dengerin saya ini khotbah. Kita harus mempersiapkan diri kapan saja di hadapan Tuhan. Bisa panggil kan? Tapi kita pengen didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Daud setelah diurapi ngalami tantangan. Bapak Ibu, hidupmu juga selama engkau masih pakai tubuh yang suka makan bakmi dan makan samcan ini, engkau pasti menghadapi tantangan. Engkau pasti ketemu orang yang menyebalkan dan mencekno. Pasti itu. Pasti itu. Entah orang kenal Tuhan, entah orang di gereja, entah orang di luar gereja. Tetapi kita bisa memilih bahagia. Enjoy itu nyenengin hati Tuhan. Katakan, saya mau nyenengin hati Tuhan. Sisa hidup saya pingin nyenengin hati Tuhan toh. Powerful nggak itu? Engkau enjoy loh. Amin. Diberkati apa enggak ini? Makanya tidak heran ketika Daud bikin kesalahan. Tadi Saul kan bikin kesalahan, ditegur, bantah kan, kasih alasan kan. Oh, nanti rakyatku berserak dan lain sebagainya. Kamu kan disuruh membunuh seluruhnya. Kok ada suara bembek, kambing-kambing di belakang, itu ngapain? Masih ada motivasi yang tidak benar. Tetapi ketika Daud bikin kesalahan, apa yang terjadi? Minta pengampunan. Dia datang sama Tuhan. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, di Mazmur 51. Dia takut kehilangan roh Tuhan, karena dia tahu dia nyakitin hati Tuhan. Dia ngelihat mertuanya sekaligus raja yang namanya Saul, setelah diurapin Tuhan dan dia melakukan banyak hal yang jahat di hadapan Tuhan, Roh Kudus undur daripada dia, dirasukin roh jahat. Bahkan yang lain kelepasan adalah Daud sendiri sambil main kecapi. Kalau mungkin sekarang main keyboard ya. Harusnya pemain keyboard ini, kamu main keyboard, ada orang-orang kepahitan bisa manifestasi loh. Kalau kau diurapin Tuhan. Dulu awal-awal pelayanan saya kayak begitu itu. Suara saya ini kan nggak merdu, cenderung seperti kongguan sember ya kan. Tapi saya tahu diurapi. Waktu itu saya nyanyi nyembah Tuhan, tiba-tiba banyak orang manifestasi. Itu awal-awal pelayanan saya. Powerful sekali. Dan apa yang terjadi ketika Daud bikin kesalahan, melihat kesalahannya mertuanya ini? Setelah dirasukin roh jahat, bahkan mantunya sendiri diuber sama seluruh pasukan Israel mau dibunuh. Kan keterlaluan ya kan. Makanya kalau kita ketemu orang-orang jahat itu, kadang orang-orang jahat itu dipakai setan loh. Kan setan kan bentuknya roh. Dia kan butuh manifestasi tubuh manusia kan. Betul apa enggak? Tuhan kan juga roh, butuh tubuh manusia, kita sebagai baitnya. Setan pun juga butuh tubuh manusia yang bisa dirasukin. Pernah nonton berita kriminal kan? Tiba-tiba ada orang membunuh saudaranya, orang tuanya apa? Setelah diwawancarai televisi, dia ternyata nyesel dapat bisikan. Siapa? Setan. Setan bentuknya roh, dia butuh manifestasi ke manusia. Dan biasanya manusia itu kelakuannya buruk dan jelek. Tidak heran kalau mulutnya jahat, kelakuannya buruk. Makanya kalau kita ketemu orang yang kelakuannya buruk, mulutnya jahat, jangan-jangan dia dipakai setan. Jaga hati. Mau dengar nanti nih? Katakan amin. Batuk dulu. Nanti minum air sendiri-sendiri ya. Daud bertobat. Ditegur, dia nangis sama Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu udah nyakitin Tuhan. Daud nyembunyiin dosanya nggak? Daud itu punya kelemahan loh. Kelemahannya parah. Sampai masa tuanya dia punya keinginan, bahkan pingin perempuan yang perawan tidur untuk ngangetin badannya. Kelemahannya banyak loh Daud. Nanti baca ya, baca Alkitab. Pernah dengar nggak ceritanya ini? Oh, udah diajarin Bu Eli setiap hari diajak nyembah 6 jam nggak ngerti, keterlaluan. Dia punya kelemahan banyak, tapi dia punya hati mau bertobat. Ditegur cepat berubah. Tapi kita seringkali ditegur bela diri, terus bela diri pakai ayat lagi, kurang ajar ya. Pernah? Kita ditegur salah, bela diri pakai ayat, nyerang balik, diomongin kelemahannya, kamu juga begini-begini. Itu artinya orang ngeyel, ndablek, bencekno. Tapi sekarang siapapun yang negur nasihatin kita, dengerin. Tuhan mau apa sih? Kalau kita memiliki sikap hati kayak begitu, urapanmu tambah double porsi loh. Pingin diurapi Tuhan kan? Ibu pingin diurapi Tuhan, ibu kerjaannya apa di rumah? Bikin kue? Masak? Duduk manis di rumah? Kerja?
Ibu di tempat kerja jadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada umur yang kadaluarsa. Kaleb yang umurnya ada tuwek-tuwek aja minta jatah di bana raksasa yang gede-gede kok. Justru semakin tua kan semakin urapannya semakin powerful. Perjalanannya bersama Tuhan powerful. Amin. Tetap jadi berkat. Apalagi yang muda-muda ini nggak bisa main-main sama Tuhan. Dan ujungnya Daud didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tahu kalau orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu ditempatkan di padang gurun pun dipelihara Tuhan. Kamu kalau didapatin berkenan di hadapan Tuhan, kerja di perusahaan yang bangkrut, harusnya perusahaan itu melarat, utangnya banyak karena kamu kerja di sana. Surga ngelihat, wah ini orang kesukaanku ini. Itu perusahaan diberkati gara-gara kamu. Kamu ditempatkan di gereja, kamu bisa membawa hadirat Tuhan. Kamu naik mobil yang harusnya bisa terjadi marah bahaya dan lain karena ada orang yang diurapi kesayangan Tuhan, itu selamat semuanya. Ngerti nggak? Gara-gara kita diurapin Tuhan berjalan dalam ketepatan ilahi, kita bisa ngomong satu orang itu bisa diubahkan. Gara-gara orang yang diubahkan itu bisa memberkati banyak orang. Tapi orang kan ngelihat, jarang orang kalau masuk pintu yang dilihat apanya? Daun pintunya kan? Betul apa enggak? Jarang orang ngelihat engselnya kan? Engselnya merek apa sih? Ini pintunya kok kuat banget? Mana ada? Gila kali ini ngelihat engsel. Engselnya merek apa Pak pintunya Pak? Kan enggak ada. Kadang kita itu dipakai seperti engsel gitu loh. Kita bisa melahirkan, menggerakkan orang-orang yang gede. Paulus, kita kenalnya kan Paulus kan? Tapi siapa yang membuat matanya Paulus terbuka? Siapa? Ananias. Terkenal nggak? Nggak terkenal. Tapi gara-gara Ananias yang taat sama Tuhan, melahirkan Paulus yang hidupnya dipakai Tuhan. Powerful nggak itu? Sama dengan hidupmu. Jangan selalu pingin jadi nomor 1, pingin lihat di depan. Kadang kita perlu jadi nomor 2 untuk belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan kok. Lu dibentuk, diproses, dimati. Setelah engkau diurapi, perjalananmu tidak akan baik-baik saja. Seperti Yesus dipenuhi Roh Kudus langsung dibawa ke padang. Ada KFC nggak? Ada cocat-colat coke-coke ada nggak? Tidak ada di sana. Kaktus, ular dan kalajengking. Ternyata di padang gurun dites, diuji. Ujungnya apa? Promosi dan peninggian. Ada yang menghadapi masalah hari ini? Masalahmu berat nggak? Jalani dan nyantai aja. Bentar lagi ngalami promosi. Bapak Ibu, Daud setelah diurapi langsung jadi mantunya raja kan? Betul apa nggak? Ngalahin Goliat. Jadi mantunya Saul itu loh. Wah, ini dekat-dekat raja, ntar lagi aku jadi raja ini. Ternyata bukan malah jadi raja, diuber-uber raja mau dibunuh. Memang enak perjalanannya. Berapa tahun itu dari diurapi sampai menjadi raja. Di detik-detik terakhirnya apa yang terjadi? Pengikutnya mau lempari dia dengan batu. Nangis, jerit-jeritan sampai nggak punya kekuatan lagi. Karena di Siklak terbakar, dijarah oleh orang Amalek. Pengikutnya marah semuanya. Loh aku ini jadi raja, diurapi jadi raja kok nggak langsung jadi raja? By proses, katakan by proses. Peremukan, mati daging, sangkal diri, pikul salib. Ternyata dari proses diurapi Samuel sampai menjadi raja itu perjalanannya itu ngeri-ngeri, sedap, ngalami tekanan, himpitan. Bahkan nanti baca di kitab Mazmur ketika dia diuber-uber oleh mertuanya sendiri, dia nangis sama Tuhan, minta pembelaan Tuhan dan lain sebagainya. Di detik terakhir pengikutnya mau lempari dia dengan batu. Tadi memutuskan menguatkan hatinya sama Tuhan. Selang beberapa hari kemudian Saul mati, dipromosi jadi raja. Kau pengen diurapin Tuhan? Pengen nggak? Bayar harganya mahal loh. Mati daging, pikul salib, sangkal diri loh. Dan kau harus hidup dalam ketaatan. Kita butuh urapan dimanapun juga. Di tempat kerja, terutama di pelayanan, terutama orang-orang yang di depan begini ini. Engkau butuh pengurapan. Dan engkau harus belajar mati daging, duduk diam di kaki Tuhan. Gak cukup sejam, perlu berjam-jam. Gak cukup seminggu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tambah hari, kuasa otoritasmu semakin powerful. Dan engkau tiba-tiba ngalami promosi yang luar biasa. Dengerin baik-baik ini, penting nih. Dengerin baik-baik ini. Ketika engkau sedang dipromosi Tuhan, engkau masuk ke dalam level tertentu, dan engkau harus ngadapin kekuatan setan yang levelnya lebih gede lagi. Dan engkau butuh hikmat, pengertian, dan urapan yang lebih gede lagi.
Ngerti nggak ini? Ini orang belum makan nggak susah mengerti ini. Belum sarapan. Ketika engkau dibawa dalam level urapan yang berbeda, promosi yang berbeda, engkau ngadapin tantangan yang berbeda. Dan engkau meski harus didapatin berkenan di hadapannya. Nempel sama Tuhan itu artinya hatimu ngikutin maunya dia. Kita nggak bisa ngikutin maunya dia kalau kita punya kemauan sendiri. Maka di area jiwa tadi, pikiran, perasaan, kemauan, kita harus salibkan, matikan, kita harus sangkali untuk berjalan dipimpin oleh. Saya percaya engkau menjadi orang-orang yang powerful dengan urapan yang luar biasa. Amin. Bekerja di kantor, di pabrik, di toko, bahkan masa depanmu lebih gemilang dari orang-orang yang tak kenal Tuhan. Dari orang sebayamu engkau menjadi orang yang berbeda. Seperti Daniel, hikmatnya berbeda, urapannya berbeda. Ternyata ujiannya mengerikan. Dicemplungin apa? Gua singa. Untung singanya sakit gigi. Yang lebih sadis lagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini orang kan komitmen sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Dicemplungin apa? Api. Yang mikul mati malahan. Dia malah santai-santai, seperti masuk sauna. Makanya kalau kita ngadepin tekanan, himpitan, persoalan, anggap aja kita sedang masuk sauna. Keringatnya dibersihin, sebentar lagi akan ngalami promosi. Kok bisa senyum atau enggak kalau ngadepin kayak begini? Kalau kok ngadepin masalah yang berat, kira-kira hari ini mau senyum atau ngomel? Bilang begini, Tuhan, aku tahu ini abot ora karu-karuan. Apalagi belum ada jalan keluar loh Tuhan. Tapi aku kan punya Tuhan yang punya jalan keluar. Kenapa ya hari ini kok aneh-aneh? Biasa ini. Mungkin suara saya kurang merdu kali ini, mic-nya nggak cocok dengan saya. Hari ini mulai senyum sama Tuhan. Enjoy aja. Aku tahu Allah besertaku. Allah menjadi panglima perangku. Apa saja aku kerjakan, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Masa depanku penuh gilang gemilang. Aku memberi dampak bagi banyak orang. Ingat itu, kamu melempem atau semangat? Pasti. Awas jadi orang Kristen datang ke gereja. Kenapa? Aduh, pusing aku. Lagi utang. Serahin sama Tuhan. Ngomong tentang utang, ini pernah punya utang banyak. Ngomong tentang sakit, ini hampir mati. Saya diajarin banyak hal. Ini yang harus diserahkan sama Tuhan. Ternyata nyembah itu bukan mulutnya yang berbahasa roh. Hatinya. Hatimu yang harus dikorbankan jadi persembahan. Tidak hanya hati saja loh. Hidupmu, kelakuanmu, tindakanmu harus berkenan di hadapan Tuhan. Karena engkau didapati berkenan di hadapan Tuhan seperti Daud. Dipromosi sampai hari ini kan. Tahu nggak Israel lambang benderanya apa? Bintang. Dan tidak pernah ada raja yang sehebat Daud. Sampai hari ini namanya tertulis di kitab para rasul, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengejar apa sih? Kita jadi orang Kristen mau nyari apa? Bukankah nyari perkenanan di hadapan Tuhan? Bukankah kita pengen nyenengin Tuhan? Kamu datang ke gereja mau cari apa? Cari jawaban doa, jawaban penyelesaian. Kamu cari jawaban doa, kamu akan ketemu jawabannya. Tapi kalau engkau ketemu Tuhan, engkau ketemu semuanya. Ketemu semuanya. Hari ini ketika orang menghadapi masalah, fokusnya pada masalah dan persoalan dan jalan keluarnya. Harusnya dicari Tuhan. Sekali belum ada jalan keluar, aku tahu kok Tuhan menyertai aku. Tidak hanya berhenti sampai sini kok. Ketika aku menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Tidak berhenti sampai sini. Tuhan bawa aku ke level yang berbeda untuk jadi berkat bagi banyak orang. Untuk sampai ke sana kita perlu mati daging. Katakan mati daging. Pikul salib. Sangkal diri. Amin. Nanti manifestasinya di kelakuanmu, di tindakanmu, di sikapmu, di keputusanmu. Semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus. Amin. Sudah berapa jam ini? Aku bernyanyi bahagia sambil senyum. Panggil diri. Memuji. Senyum. Ayo, sini semuanya semua.
yakin teguh. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Buka tanganmu dua-dua, buka tanganmu dua-dua. Saya mau berdoa. Make robo sandin. Ada orang yang sakit? Dalam ruang ini ada yang sakit nggak? Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Kalau ada yang sakit apapun namanya. Maka raba syikir. Lupakan dirimu sejenak dan fokus sama Tuhan. Dipenuhi kemuliaan. Kami beri padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau saja. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau. Buka tanganmu dua-dua, saya mau berdoa. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name. More
berdoa setiap orang dalam ruangan ini siang hari ini Tuhan. Come breathe upon me. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah mereka satu persatu. Ini bagianmu. Engkau peluk, engkau rangkul, engkau rapi Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Satu persatu engkau sendiri yang jamah mereka, tanpa terkecuali Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa pengurapan itu sedang turun. Ada orang-orang yang haus dan lapar, mereka dipenuhi dengan kasih-Mu. Dipenuhi dengan kasih-Mu. Dipenuhi dengan kasih-Mu. Makeroboko tameko nama sembeteko bokoranaman. Innamande kirebe konomo sake nomondoroboto. Tuhan, berkat-Mu berkelimpah. Berkat-Mu melalir memenuhi orang-orang dalam ruangan ini. Memenuhi orang-orang ini Tuhan. Memenuhi orang-orang ini Tuhan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Kasih tahu depannya. Suruh buka mata. Tetap di situ, buka tanganmu. Sekarang terima pengurapan itu. Nah, Jesus. Jesus. Orang di sampingnya juga. Di sampingnya juga. Jesus. Jesus. Semakin kuat urapan itu. Aku berdoa in Jesus name. Jesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Pakai robogo shandeme. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Tuhan, aku berdoa. Pegang tangannya, doa-doa. Tuhan, aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun mengalir untuk keluarga ini. Now, Jesus name. Jesus, I adore your name. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau berdoa untuk Bu Elis dan Bapak ke depan, Pak. Duduk sini aja. Gandeng tangannya, saya mau berdoa. Arahkan tangan kita semua buat Bapak dan Ibu. Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan. Tuhan, agak ke depan boleh kan? Agak ke depan dikit. Tuhan, kekuatan-Mu mengalir, kekuatan-Mu mengalir, kekuatan-Mu mengalir. Aku berada urapan ilahi mengalir untuk dua orang ini. Urapan itu semakin kuat mengalir. Now, Jesus, 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 Jesus. Aku impartasikan urapan itu sedang turun. Kekuatan ilahi, hikmat, pengertian dan pengetahuan. Now, sekarang urapan itu. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Urapan-Mu, hikmat-Mu, hikmat-Mu, kesehatan yang sempurna, kekuatan yang sempurna. Tuhan, lihat orang ini punya kerinduan, kelaparan. Dapatin di hatinya menyenangkan hati-Mu. Aku berdoa Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Umur panjang, sehat dan sejahtera. Satukan mereka dalam ikatan kasih, tambah saling mencintai, saling mengerti. Urapi mereka secara ilahi dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sini. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Pengurapan-Mu mengalir Tuhan. Hikmat-Mu turun mengalir. In Jesus name. Sekarang pengurapan Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan kesehatan yang sempurna. Ibu juga kesehatan yang sempurna. Amin. Amin.
habis operasi. Oh ya. Nanti tanggal 18 ini. Oh yang kedua katanya. Dalam nama Yesus aku berdoa pengurapan itu sedang turun. Jantungnya disempurnakan. Ganti organ yang baru. Aku berdoa, be healed in Jesus name, in Jesus name. Urapanmu mengalir. Urapan itu turun. Nah. Yes. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Jesus name, Jesus name. Aku berdoa Allah turun dalam nama Yesus, dalam nama. Sini kita doain. Ini orang kesetiaanmu melimpah. Amin. Anugerahmu, penyertaanmu, urapi dia. Berikan kemampuan untuk tetap melayani dengan kesetiaan, kekuatan ilahi, serta hidupnya, perjalanan hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini Roh Kudus menyertai. Aku berjalan dalam anugerah dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Om Tante, iya. Berikan hikmat pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Masa tuanya dan masa keemasan jadi berkat. Masa tuanya diurapin Tuhan. Masa tuanya menjadi berkat. Kesehatan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa pengurapanmu sedang turun dalam nama Yesus. Anugerahmu mengalir. Aku berdoa mulai hari ini kekuatan ilahi mengalir ujung rambut sampai telapak kaki. Dalam nama Yesus. Amin. Aku mau tanah itu ditawar dulu. Oh ya. Ditawar ke orang. Ya. Terus? Orang ini serius enggak? Ya. Tuhan, aku berdoa untuk semua Iya. bisnis usaha pekerjaan atau menjual tanah atau apapun, Tuhan sertai. Amin. Berikan pembelian terbaik, Amin. harga yang terbaik. Dalam nama Yesus. Umur panjang, setia, kesetiaan melimpah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Untuk Raja kami yang maha mulia. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tempat ini menjadi tempat penyembahan, tempat pemulihan. Kirim orang-orang untuk datang ke tempat sini, dimuridkan, diajarin, bertumbuh dewasa dalam Kristus. Ini para penari-penari ini hambamu berdoa. Buka tanganmu dua-dua nih para penari. Aku berdoa nih orang-orang muda ini dipakai Tuhan. Orang-orang ini dipakai Tuhan. Orang-orang ini dipakai Tuhan. Sertai mereka. Kau lihat kesetiaannya, kau lihat ketekunannya. Kau lihat mereka sudah memberikan waktu buat melayani. Tuhan, kau lihat sampai ke dalam hatinya, anugerah dan kemurahan melimpah. In Jesus name, in Jesus name. Diberkati semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mantrikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan. Dan tidak ada satupun orang di ruangan ini yang tidak diberkati Tuhan. Disertai Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tangan-Mu, Tuhan akan bikin berhasil. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan.